Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saya mengalami sebuah peristiwa, yakni ketika haji tahun 2024. Saat itu syarat orang haji ada ketambahan istitoah sehat namanya. Selama ini saya menghindar untuk periksa darah. Tidak pernah ngecek kolesterol, tidak mengecek apapun yang ada di dalam tubuh. Karena ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, maka saya pun melalui tahap pemeriksaan itu. Ternyata di sana diketahui kolesterol saya tinggi, asam urat saya juga agak naik, kemudian juga gula darah dalam kondisi tidak normal. Maka mau tidak mau ada waktu sekitar 4 atau 5 bulan untuk mengobati. Saat kemudian saya datang kepada dokter berkonsultasi, jawaban dokter adalah kurangi makanan ini, hindari makanan ini, jauhi makanan ini. Yang itu intinya adalah mengatur pola makan, mengatur apa yang dikonsumsi, kemudian selektif apa yang semestinya dimasukkan ke dalam organ dan seterusnya. Maka saya seketika teringat dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Di situ Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ternyata apa yang terjangkit dalam tubuh kita, penyakit-penyakit itu, faktor ketiga, berlebihan. Kita yang suka jajanan manis, wedang manis, ketika gulanya berlebih, ternyata berlebih ini jadi penyakit. Ketika kemudian kita mengkonsumsi kacang-kacangan, mengkonsumsi makanan yang lain, ketika itu berlebih, jadi penyakit. Maka maha benar Allah dengan firman yang sangat singkat ini. Jangan berlebih. Jangan mengkonsumsi di luar batas. Maka apa yang disarankan oleh dokter itu yang kemudian saya yakini sebagai apa yang ada di dalam konsep berpuasa. Puasa itu mengatur pola makan. Puasa itu menjaga apa yang kemudian semestinya tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Sehingga kemudian rata-rata orang yang kemudian berpuasa, apalagi rutin, dia memiliki kecenderungan lebih sehat dibanding yang lain. Saya punya sosok guru kiai, beliau ini setiap Senin Kemis rutin berpuasa. Setiap Ayyamul Bid beliau juga berpuasa. Bahkan pernah dalam satu rapat, ketika rapat itu, karena biasanya di lingkungan kiai rapatnya itu agak terlambat, jam 5 baru rapat, beliau ini berpuasa. Dan beliau sudah tidak bingung dengan adzan maghrib. Beliau sudah tidak lagi merasa gopoh cari makanan. Kenapa? Terbiasa dengan berpuasa. Cukup dibatalkan dengan air, cukup dibatalkan dengan snack atau buah, itu sudah cukup. Kenapa? Ternyata sekali lagi, apa yang ada di dalam medis menganjurkan untuk mengatur pola makan sesuai dengan ayat tadi, dan lebih tepat lagi dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Tabrani, "Wasumu tasihu," berpuasalah kalian, maka niscaya kalian sehat. Maka sekali lagi, bagi kita, apa yang telah disyariatkan oleh Allah tidak hanya semata-mata kewajiban, tetapi ada hikmah, tetapi juga ada yang kemudian bisa kita raih, yakni kesehatan dalam fisik kita. Tapi jangan lupa, kata Imam Al-Ghazali, ketika ada satu ibadah, yang ibadah itu ada manfaat akhirat, ada manfaat duniawi, jangan sampai manfaat akhirat dikalahkan yang duniawinya. Jadi syawaibud dunya, jangan sampai mengalahkan syawaibul akhir. Tetap niatnya karena Allah. Soal sehat, itu bonus dari kita berpuasa. Jangan berpuasa untuk sehat, mengabaikan perintah Allah, jangan. Tapi kita tetap niatnya karena Allah, lalu kemudian manfaatnya bisa kita raih. Semoga dengan peristiwa yang pernah saya alami dan sekian yang lainnya,
juga kemudian memantapkan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dalam syariat agama kita. Cukup sekian dan semoga bermanfaat.